Ada banyak di antara kita yang masih bingung dengan makna Natal ini. Kalau ditanya apa sih makna Natalnya gitu ya, ya sama-sama aja setiap tahun. Yesus lahir ke dunia, ya menebus kita dan kita diselamatkan. Ikut malam Natal, ikut selebrasi Natal di gereja. Tapi setelah itu kembali kepada kebiasaan yang lama. Sebagai orang Kristen, maka yang pertama kita harus mengakui bahwa Yesus Kristus itulah Sang Raja. Di dalam Mazmur pasal ke-24, Daud bertanya, Mitzeh melek hak habot. Mitzeh itu Daud seolah-olah menunjuk bahwa Tuhan sedang ada di hadapannya. Tuhan sedang ada di hadapan bangsa Israel. Siapakah Raja kemuliaan yang sedang berdiri di hadapan kita ini? Kemudian jemaah dengan yakin mengatakan dia adalah Tuhan kita. Dia adalah Yahweh yang selama ini menyertai bangsa Israel, yang berjaya, yang perkasa di dalam peperangan menyertai bangsa Israel. Tidak semua orang yang melihat Raja kemuliaan datang, melihat Tuhan datang itu mau menyambut. Ada segelintir orang yang tidak mau menyambut atau bahkan menolak dia. Ya, makanya kalau peristiwa Tuhan Yesus ya ketika dia lahir ke dunia ini, kita ingat bagaimana orang-orang Majus ya di dalam Matius mencatat ketika bintang itu menuntun mereka dan mereka sampai ke rumah kepalungan seorang bayi, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, mereka kemudian menyembah dia, dikatakan di sana. Tetapi kemudian ketika Yesus diperhadapkan kepada orang-orang Yahudi, imam-imam, ahli Taurat, kemudian Pilatus itu bertanya kepada orang-orang Yahudi di sana, apakah aku harus menyalibkan rajamu? Inilah raja kalian. Tetapi tetap orang-orang Yahudi itu bilang di sana, salibkan dia, kami tidak punya raja lain selain Kaisar. Jadi orang Yahudi ketika itu memang ingin menyalibkan Yesus dan mereka menolak Yesus sebagai Mesias mereka. Nah, Sobat Sarung pun saya agak sedikit miris. Di zaman sekarang, bahkan sesama orang Kristen saja, ya, itu masih ada yang canggung atau mungkin tidak mau menyebutkan Tuhan Yesus gitu ya, memberkati secara gamblang, tidak mau menunjukkan jati diri mereka sebagai orang Kristen. Padahal orang-orang yang beragama sebelah, mereka berani sekali mengatakan bahwa insya Allah, ya, subhanallah, ya, alhamdulillah. Pejabat kalau kita lihat orang Kristen yang pidatonya, masih ada juga pejabat-pejabat yang tidak mau menyampaikan nama Yesus itu. Puji Tuhan, ya mereka yang nggak tahu iman kita, ya Tuhan mereka juga, ya kan? Apalagi kalau kita sampaikan dengan nama Allah, ya dalam pikiran mereka Allah yang disembah kita ya sama dengan Allah yang disembah mereka. Padahal bukan. Ya. Yesus, coba katakan Tuhan Yesus. Saya sering mengatakan itu dan tidak ada masalah. Saya tidak dipersekusi, tidak seperti para rasul dahulu, tidak dibenci juga. Kalau dibenci pun sekarang bisa didebat gitu ya. Emang ada masalah apa kalau saya sebut nama Tuhan saya? Kan gitu. Tapi kebanyakan orang-orang Kristen zaman sekarang, mohon maaf, cari aman. Ya. Sudah cari nyaman di dunia ini. Ya, mereka tidak memikirkan kelak bagaimana pertanggungjawabannya. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa jika kamu malu mengakui aku, ketika nanti Yesus pun malu mengakui kita. Roma 10 ayat 9 sampai 11. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhanmu dan percaya dalam hatimu bahwa dia dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya. Karena kitab suci berkata barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Catat itu. Ketika saya sebut nama Tuhan Yesus, ketika saya ingat bahkan dalam hati saya, Tuhan Yesus, Tuhan saya, maka ada kekuatan. Benar yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa di dalam Injil itu terdapat kekuatan Allah. Injil siapa ya? Injil Tuhan Yesus lah, nggak ada Injil-Injil lain. Ya. Ketika saya pernah kehilangan dompet yang isinya mungkin surat-surat yang berharga, saya harus berperang dengan yang namanya batin saya. Saya mulai menyalahkan, aduh sial banget. Kenapa ketika itu saya harus taruh dompet saya di tempat yang sembarangan? Saya mulai menyalahkan diri saya sendiri. Tapi ketika saya ingat nama Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, seketika berubah. Saya tidak lagi memikirkan dompet itu. Tidak lagi begitu khawatir. Saya menang melawan peperangan di batin saya. Dan tidak butuh waktu lama bagi Tuhan membalikan dompet saya itu. Aku Yesus sebagai Raja kemuliaan itu. Aku Yesus sebagai Tuhan yang perkasa.
El Gibor. Tadi di ayat ke-7 dikatakan, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah, hai pintu-pintu gerbang yang sudah berabad-abad, gitu ya, supaya Raja Kemuliaan dapat masuk. Apakah Mazmur pasal 24 ini berbicara tentang Yesus Kristus? Betul, ini bicara tentang Yesus Kristus. Dan ini memang betul berbicara tentang Mesias yang akan datang. Berabad-abad di sana dalam bahasa Ibrani-nya, Pite Olam. Ya, dalam bahasa Ibrani-nya itu pintu keabadian. Jadi apa yang dilakukan Daud ya, di dalam Mazmur 24 ini, dia tidak hanya memerintahkan bangsa Israel supaya Yehova ya, atau Yahweh itu disambut. Meskipun Yesus secara fisik, secara tubuh dagingnya belum lahir ketika itu, tapi Daud beriman dan dia bernubuat tentang kelahiran Yesus Kristus sang firman Allah, tentang Mesias yang akan lahir kelak. Ya, bukan hanya di dalam kerajaan ini di dunia ini saja, tetapi juga Daud mengatakan Raja Kemuliaan ini disambut di dalam kerajaan yang abadi. Dan kita tahu kerajaan yang abadi telah dinubuatkan dalam Yesus Kristus tentang kerajaan Allah, dan kelak dia akan datang kembali untuk menjemput kita yang percaya kepadanya. Di dalam Yerusalem baru, di dalam kitab Wahyu, Yesus dia akan menjadi raja kita. Dia akan menjadi matahari bagi kita. Bukan hanya 1-2 pintu, banyak sekali pintu di dalam kerajaan, ada begitu banyak pintu. Pintu gerbang utara, selatan, barat, timur gitu ya. Nama-namanya juga macam-macam. Sebagaimana kita mungkin ketika kita menyiapkan pesta pernikahan, ya mungkin bagi anak kita atau bagi kita sendiri, pasti kita akan membuka segala pintu-pintu yang ada di dalam rumah kita. Supaya apa? Supaya tamu yang ada, yang kita undang itu datang. Dan kita pasti akan memperlakukan tamu itu dengan hormat. Ya, dengan sukacita. Supaya Yesus bisa masuk dalam hidup kita. Kita buka pintu hati kita untuk Yesus masuk dalam hidup kita. Benar bagaimana Yesus yang adalah Raja Kemuliaan itu, dia rela datang ke dunia menjadi manusia untuk menebus kita. Mari kita sambut Raja Kemuliaan itu di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat Natal bagi kita semua, Sobat Sarumpun yang merayakannya. Kiranya damai Natal dan juga sukacita itu ada di tengah-tengah keluarga kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Sampurasun.